잘 걸렸다. 이야! Yo, selamat datang kembali guys. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Jadi Gimana Cerita dari film kali ini. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Taiman. Dia adalah seorang pengangguran yang tiap hari cuma nonton TV sambil malas-malasan di rumah. Meski dia lulusan universitas terbaik di Korea, tapi gara-gara sifat malesnya itu, Taiman jadi sulit dapat kerjaan. Selama 10 tahun menganggur, istrinya lah yang kerja sendirian jadi tulang punggung keluarga. Nama sang istri adalah Jisoo. Dia punya bisnis salon kecil-kecilan. Malam itu karena gak tahan diomeli Jisoo terus, Taiman diam-diam kabur ke kamar putrinya waktu lagi main. Putrinya yang bernama Ah-hyung memberitahu kalau besok ada undangan orang tua ke sekolah. Lagi-lagi Taiman malas dan gak mau repot. Dia malah nyuruh ngajak ibunya saja. Tapi Ah-hyung memaksa. Pokoknya dia pengen sang ayah yang datang, bukan ibu. Dengan terpaksa, Taiman pun menuruti keinginan putrinya. Pagi hari di kelas terlihat para murid lagi saling tukar barang bekas. Waktu giliran Ah-hyung maju ke depan, bu guru bingung kenapa dia nggak bawa barang bekas sama sekali. Tak lama kemudian, Taiman pun sampai. Melihat ayahnya datang, Ah-hyung langsung memperkenalkannya di depan kelas. Awalnya Taiman senang karena Ah-hyung terus memuji-muji kebaikannya. Tapi tiba-tiba Ah-hyung bilang kalau dia mau nukar bapaknya. Setelah menjelaskan profil sang ayah, Ah-hyung menawarkan, siapa yang gak punya bapak, boleh ambil. Mendengar itu, salah satu teman bernama Jin-tae langsung setuju. Taiman pun menolak ide konyol putrinya. Namun karena Jin-tae terus memohon, dan bu guru juga memberitahu kalau dari kecil Jin-tae gak pernah merasakan kasih sayang ayah. Di situ Taiman pun jadi gak tega. Pada siangnya, sepulang sekolah, Taiman ikut ke rumah Jin-tae. Kebetulan rumah lagi kosong. Melihat kesempatan itu, bukannya jadi ayah, Taiman justru males-malesan. Dan waktu ngobrol, Jin-tae cerita kalau ibunya jarang di rumah. Dan dari kecil dia juga nggak punya ayah dan selalu main sendirian. Taiman yang kasihan lalu ngajak main bareng. Pas lagi asik main, tiba-tiba ibu Jin-tae pulang. 잘 걸렸다. 이야! Setelah sadar, saat tahu kalau ibu Jin-tae ternyata artis idolanya yang bernama Mion, Taiman pun gugup. Meski kepalanya bocor, tapi di depan Mion, Taiman berusaha bersikap keren. Pada malamnya, sepulang dari rumah Jin-tae, Taiman mampir ke salon Jisoo. Di sana, dia bantuin ngepel lantai sambil main bareng Ah-hyung. Meski pengangguran, tapi bagi Ah-hyung, Taiman itu ayah yang asik. Pada esok harinya, waktu pulang sekolah, Jin-tae ngasih Ah-hyung amplop berisi uang dari ibunya sebagai ucapan terima kasih. Melihat amplop itu, Ah-hyung pun nyengir jahat. Dia dapat ide, gimana kalau dia ngasih bapaknya kerjaan. Malamnya di rumah, pas lagi nonton TV, Ah-hyung ngasih amplop bayaran dari Jin-tae. Karena ngerasa gak enak, besok paginya Taiman datang lagi ke rumah Jin-tae buat balikin uangnya. Ketika sampai, Taiman bingung kenapa Mion lagi kejar-kejaran dengan nenek Jin-tae. Melihat kedatangan Taiman, nenek Jin-tae yang udah pikun mengira Taiman itu putranya yang udah lama meninggal. Setelah ditenangkan, Mion merasa aneh, kenapa pas sama Taiman nenek jadi penurut. Melihat cara Taiman memperlakukan orang tua dengan baik, Mion pun kagum. Dan pas mau pulang, Taiman dapat telepon dari orang tak dikenal. Si penelpon mendadak bilang kalau dia mau memesan jasa ayah. Karena penasaran, Taiman lalu pergi ke warnet untuk mencari tahu siapa dalangnya.
Saat dicari di Google bareng temannya yang bernama Seng-il, Taeman pun kaget. Ternyata ada suatu situs yang mempromosikan jasanya jadi ayah sewaan. Waktu tahu ini semua ulah putrinya, Taeman cuma bisa geleng-geleng. Pada siangnya saat makan, di situ Taeman menginterogasi Ah Hyung. Dan dengan santai, tuh bocah bilang dia ngelakuin ini biar ayah punya kerjaan. Di luar sana banyak anak-anak yang gak punya ayah. Selain bisa dapat uang, ayah kan bisa dapat pahala juga. Lagian, Ah Hyung gak ngejual ayah, dia cuma nyewain aja. Mendengar jawaban tuh bocil, kepala Taeman pun jadi makin pusing. Di tengah obrolan, Ah Hyung ngasih kertas bertuliskan alamat klien berikutnya. Kali ini kliennya perempuan. Dia meminta ketemuan di kedai jam 8 nanti malam. Mau gak mau, Taeman terpaksa nerima orderan itu. Malam hari ketika bertemu, ternyata kliennya adalah seorang gadis pengamen jalanan. Tanpa basa-basi, si klien langsung nyuruh Taeman duduk buat dengerin dia curhat, seakan-akan jadi sosok ayah. Pada awalnya si klien curhat baik-baik, dia cerita kalau dia rindu banget ayahnya. Tapi lama-lama si klien kesal sendiri, terus nyiram muka Taeman sambil marah-marah. Dia bilang gara-gara ayah ninggalin keluarga, ibunya jadi nanggung beban berat sampai sakit dan meninggal. Habis marah, mendadak tuh bocah pun nangis. Taeman pun kasihan, lalu berusaha menenangkannya. Keesokan paginya, saat sarapan, Taeman ngomel-ngomel ke Ah Hyung soal kejadian tadi malam. Mendengar keluh kesah sang ayah, Ah Hyung justru senang, terus ngasih alamat klien berikutnya. Di tengah obrolan, Jisoo ngasih hadiah sepatu baru. Dia beliin sepatu karena akhir-akhir ini suaminya kelihatan sedang sibuk cari kerja. Jisoo yang belum tahu Taeman jadi ayah sewaan pun terus menyemangatinya. Melihat kepedulian Jisoo, Taeman pun senang. Selesai sarapan, Taeman pergi ke alamat rumah klien. Dan waktu bertemu, ternyata kliennya seorang gadis SMA. Dia anak yatim piatu yang sudah lama berhenti sekolah gara-gara hamil di luar nikah. Tujuannya memesan jasa Taeman karena dia ingin ada sosok ayah yang menemani di sampingnya saat melahirkan nanti. Jadi dia minta agar Taeman selalu siap bila sewaktu-waktu dia lahiran. Taeman pun bersedia. Malamnya di warkop pas lagi nongkrong, Taeman curhat ke Seng-il. Meski sekarang sudah ada kerjaan sampingan, tapi masih belum cukup untuk membantu keuangan keluarganya. Sebenarnya selama ini Taeman sadar dia adalah suami yang gak berguna. Seng-il lalu mencoba memberi semangat. Daripada cuma dijadikan kerja sampingan, kenapa gak difokusin aja ngembangin bisnis jasa sewa ayah? Siapa tahu sukses. Mendengar saran barusan, pikiran Taeman mulai terbuka. Pada esok harinya, dia benar-benar meresmikan bisnis jasa sewa ayah di warnet milik Seng-il. Rencananya, Taeman akan jadi direktur utama, sedangkan Seng-il akan jadi wakil direktur. Dan baru juga diresmiin, Taeman langsung dapat orderan dari si gadis pengamen lagi. Karena tahu bakal digamparin, Taeman pun minta Seng-il gantikan dia. Dengan polos, Seng-il pun bersedia. 경찰 뭐 이런 데 신고 안 해도 돼요? 괜찮아요, 괜찮아요. 예, 예. 나. Hari demi hari, bisnis jasa ayah berjalan lancar. Hampir setiap hari selalu dapat orderan dari berbagai klien yang juga butuh sosok ayah.
Pada malam harinya, demi merayakan kesuksesan bisnisnya, Taeman mengajak keluarganya dan Seng Il makan di restoran. Waktu makan, karena penasaran, Jisoo maksa Taeman ngasih tahu apa pekerjaannya. Beruntungnya, Taeman udah nyiapin jawaban. Dia nunjukin kartu nama milik klien, sambil pura-pura bilang kalau dia kerja di perusahaan saham. Awalnya Jisoo ragu, tapi setelah dijelaskan dengan detail cara perhitungan saham, Jisoo pun akhirnya percaya. Dan pada esok paginya, di salon saat sedang kerja, pelanggan Jisoo cerita, akhir-akhir ini ada banyak sekali berita tentang kasus perceraian dan perselingkuhan. Mendengar itu, Jisoo mulai khawatir suaminya bakalan selingkuh juga. Malam harinya di rumah Jin-tae, karena Jin-tae sering memesan jasa ayah, Taeman jadi terlihat mulai akrab dengan Myeon. Pagi-pagi di kantor, ketika Taeman sedang sibuk kerja, Ah Hyung datang ngajak main. Namun Taeman cuek, dia cuma ngasih duit jajan terus nyuruh Ah Hyung main sendiri. Melihat sikap ayahnya berubah, Ah Hyung ngambek dan pulang. Sementara di salon, saat Jisoo sedang melayani pelanggan, mendadak pemilik kontrakan pun datang, lalu memberitahu sebentar lagi tanahnya di salon ini ingin dijual. Mau nggak mau, Jisoo harus segera meninggalkan tempat ini dan cari tempat lain untuk salon baru. Di situ Jisoo pun kaget, meski sudah berusaha memohon, pemilik kontrakan tidak peduli. Jisoo tetap harus pindah. Malamnya sepulang kerja, Jisoo curhat ke Taeman soal masalah salon, tapi bukannya ngasih solusi, lagi-lagi Taeman malah cuek. Jisoo yang kesal lalu masuk kamar. Walaupun kini bisnisnya sukses, namun tanpa sadar, Taeman telah melupakan keluarganya sendiri. Keesokan malamnya, Taeman pergi menemani Jin-tae dan Myeon nonton pertandingan baseball. Selama nonton, mereka bertiga terlihat asik menghabiskan waktu bersama, seperti keluarga harmonis. Di tengah pertandingan, Myeon dapat telepon yang mengabarkan kalau neneknya baru saja masuk rumah sakit. Mereka bertiga pun bergegas pergi. Sementara di salon, karena nggak mau pindah, Jisoo masih berusaha melobi pemilik kontrakan. Dia membawa hadiah sambil memohon untuk membatalkan rencana menjual tanah salon. Tapi pemilik kontrakan justru marah, sampai tidak sengaja memecahkan pot kesayangan Jisoo. Meski kesal, Jisoo tak bisa berbuat apa-apa. Di luar melihat ibunya sedang kesusahan, Ah Hyung pun menelpon Jin-tae untuk menanyakan kabar ayahnya. Perbincangan mereka ketahuan. Jisoo pun langsung ngambil teleponnya. Waktu tahu Taeman sedang di rumah sakit, Jisoo pun khawatir, lalu buru-buru menyusul. Sementara di rumah sakit, setelah nenek dapat perawatan, Taeman mencoba menenangkan Myeon. Namun ketika Taeman memegang pundak Myeon, Jisoo yang baru sampai tak sengaja memergoki mereka. Melihat suaminya dekat dengan perempuan lain, Jisoo sangat kecewa. Saat ingin pergi, Taeman berusaha menjelaskan kalau semua ini cuma salah paham. Tapi sayang, hati Jisoo sudah terlanjur pecah. Keesokan paginya di sekolah, Ah Hyung yang kesal meminta Jin-tae berhenti menyewa jasa ayahnya lagi. Gara-gara Jin-tae, ayah dan ibunya jadi berantem besar hingga di ujung perceraian. Tapi di situ Jin-tae bodoh amat. Akibat kejadian itu, Bu Guru pun memanggil kedua orang tua murid. Saat melihat Myeon, Jisoo yang masih kesal pamit pulang duluan. Myeon pun berusaha menjelaskan semuanya dan meluruskan kesalahpahaman mereka. Mendengar penjelasan Myeon, Jisoo akhirnya tahu kalau selama ini Taeman membuka bisnis jasa ayah. Di rumah, Ah Hyung mengaku sebenarnya di awal dialah yang memaksa ayahnya membuka jasa sewa ayah.
Semua ini adalah salahnya, bukan salah sang ayah. Jisoo di situ kaget. Dan pada malam harinya di kantor, karena merasa bersalah telah mentelantarkan keluarganya, Taeman berencana menutup bisnisnya. Walaupun Sang Il menyuruhnya memikirkan dulu matang-matang, tapi keputusan Taeman sudah bulat. Malam itu meski sedang berantem hebat, namun jauh di lubuk hati, Taeman dan Jisoo masih saling mencintai. 태만 아빠 덕분에 돌아가신 아버지. 다음에 소주 한잔 하시죠. 저로. 태만 아빠 다음에 또 우리 아이랑 얼마나 즐거워하실지. 엄마, 걷다 보니까 여기까지 왔네. Di rumah, karena kangen banget, Ah-hyung lalu mengirim pesan untuk ayahnya. Dia menulis dia akan menunggu di sekolah sampai ayah datang. Setelah mengirim pesan, tanpa sepengetahuan Jisoo, Ah-hyung pergi dari rumah. Di taman sekolah, Ah-hyung terus menunggu sang ayah hingga hujan reda. Tak lama kemudian, Taeman akhirnya muncul. Melihat ayahnya datang, Ah-hyung langsung menunjukkan celengannya, lalu bilang kalau dia ingin menyewa jasa ayah. Berapapun harganya, dia janji pasti akan membayarnya, asalkan ayah mau jadi ayahnya lagi. Ah-hyung pun memecahkan celengannya sambil menangis. Ia berkata harusnya setelah sewa selesai, ayah buru-buru kembali ke rumah. Kenapa malah lupa pulang? Ayah harus ingat, dia cuma menyewakan, bukan menjual ayah. Ah-hyung di situ terus memohon agar Taeman pulang dan berhenti jadi ayah untuk orang lain. Mendengar ucapan putri tercintanya, hati Taeman pun terasa perih. 아영이 말이 아빠야. 세상에서 하나밖에 없는 아영이 아빠야. Tak lama kemudian, Jisoo pun datang. Melihat Taeman, Jisoo pun ikut nangis, lalu meluapkan seluruh perasaannya. Taeman pun minta maaf. Dia minta maaf bila selama ini sudah jadi ayah dan suami yang buruk untuk kalian. Taeman janji, mulai sekarang dia hanya akan jadi satu-satunya suami buat Jisoo dan jadi satu-satunya ayah buat Ah-hyung. Mendengar itu, hati Jisoo pun luluh. Mereka bertiga akhirnya berpelukan. Dan pada keesokan paginya, saat baru bangun, Taeman membaca surat dari Ah-hyung. Di surat itu, Ah-hyung menuliskan, dia memang senang kini ayah sudah kembali. Tapi dia juga sedih waktu memikirkan nasib anak-anak yatim lain yang butuh sosok ayah. Jadi setelah dipikir-pikir, kayaknya mendingan Taeman kerja lagi. Selesai membaca dengan semangat, Taeman bersiap-siap. Ketika Jisoo bertanya ingin pergi kemana, Taeman pun menjawab, dia ada tugas, yaitu tugas untuk menghibur anak-anak yatim. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.